satupun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu dan satu tiada satupun seperti kasih. Ya, pagi semua. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Baik, selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Salam kudus. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Kita sudah hadir di sini di hari Senin tanggal 30 Juni, hari terakhir di bulan Juni, dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kita menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan terima kasih untuk semua pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, semangatnya sangat luar biasa semuanya. Terima kasih. Dan untuk itu di pagi hari ini mari kita akan sama-sama kembali menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Engkaulah Tuhan kami, Bapa kami yang selalu memberkati semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu. Kami bersukacita senantiasa dan dipenuhi oleh kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan terima kasih atas bimbingan Roh Kudus yang selalu mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju dan fokus kepada panggilan sorgawi. Panggilan Tuhan untuk kami melayani Kristus sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun berada yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di pagi hari ini, dan juga yang menyusul untuk bersama kami menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu kami berdoa pada Allah Bapa kami di dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan senang hati, ya, pada pagi hari ini kembali lagi saya menyapa kita semua, dan firman Tuhan menyapa kita semua saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini firman kasih karunia-Nya ya meneguhkan iman kita semua. Amin. Terima kasih juga, selamat pagi juga untuk Iboto kami, Ibu Clara Boris Mamora yang sudah bersama-sama dengan kita mengikuti melalui live streaming Facebook, dan juga semua yang lain yang menyusul menyaksikan pemberitaan siaran firman Tuhan di saat teduh kita setiap pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan sangat bangga di dalam kasih Tuhan, kita akan terus bersama-sama memasuki ya kitab Efesus pasal 1 yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, menyejukkan hati kita semua.
meneguhkan iman kita semuanya, dan membangkitkan semangat kita untuk terus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam keluarga dan pekerjaan kita sebagai apapun kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita kembali membuka Alkitab kita dengan sungguh-sungguh dari kitab Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Kita sudah mendengarkan bersama-sama, saudaraku, tentang kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang Paulus sampaikan di ayatnya yang kedua sebagai ciri khas daripada firman Tuhan yang ditujukan kepada kita, ya, sebagai bangsa-bangsa lain melalui rasul kita, Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, selalu ditandai dengan ungkapan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, ya, dan dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Di tengah-tengah dunia yang kacau saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana terjadi peperangan antar negara, ya, terjadi kebencian antar suku, ya, dan juga begitu banyak kejahatan yang merajalela, ya, korupsi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, penganiayaan, penjualan obat-obat terlarang, dan generasi-generasi muda yang bahkan tidak terkendali dalam sikap-sikap mereka yang kurang menghormati orang tua, atau orang tua yang kurang menyayangi anak-anak mereka, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kekacauan seperti itu, saudara-saudaraku, ya, Tuhan tetap memberikan kepada kita keyakinan firman-Nya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita supaya setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus, masih tetap mempunyai pengharapan yang kuat bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Betapapun pergumulan yang berat atau yang sedang atau yang ringan yang kita hadapi semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak kita usahakan masih dan akan terus menyertai, menguatkan dan meneguhkan iman kita, mencukupkan apa yang kita perlukan, dan membimbing hati dan pikiran kita untuk selalu tetap bersemangat. Amin. Tetap kita optimis, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita dengan senang hati setiap pagi, saudara-saudara dan saya dengan hati yang terbuka menyambut kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Kita hargai itu, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melangkah, bekerja, melakukan semua tanggung jawab kita, sudah terlebih dahulu hati dan pikiran kita, ya, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, itulah terang, ya, Kristus yang menyinari hati dan pikiran kita, kemuliaan Kristus di dalam firman-Nya,
menjadi kebutuhan yang paling primer, yang paling dasar yang kita perlukan setiap hari. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka saya kembali menegaskan atau menyampaikan dengan terang lagi bahwa kita sudah beberapa kali mendengar bahwa surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat kudus di Efesus dan juga tentunya kepada kita, karena kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Firman ini ditujukan kepada kita juga. Amin. Ini adalah milik kita, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, ditulis untuk kita, disampaikan untuk kita sebagai orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ini kita menemukan ada 2 program Allah yang besar. Yang pertama adalah program Allah kepada bangsa Yahudi, orang-orang bersunat, kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, program Allah untuk kerajaannya di bumi. Program Allah untuk kerajaannya di bumi melalui bangsa Israel ini, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ditunda oleh Allah. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Dengan cara bagaimana mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Dengan cara menyalibkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita tahu juga bahwa suatu saat nanti Tuhan akan kembali lagi kepada umatnya bangsa Israel, memulihkan mereka. Sekalipun mereka harus melewati masa sengsara besar, masa penganiayaan di bumi, di bawah pemerintahan antikristus, tetapi Tuhan tetap mengingat janjinya kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terlebih janji Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga, setelah dia mati, dikuburkan dan bangkit, kemudian selama 40 hari dia di bumi ini dan memperlihatkan bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan sebelum naik ke surga, Yesus masih sempat menyampaikan janjinya kepada umatnya Israel bahwa dia pasti akan datang kembali kepada mereka. Yesus akan datang ke bumi untuk kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah bangsa Israel menolak Yesus Kristus, menyalibkannya, saudaraku, maka Tuhan menyelamatkan seseorang yang dulunya sangat memusuhi Tuhan Yesus, memusuhi para pengikutnya, bahkan menganiaya dan membunuhnya. Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, menyelamatkan Saulus dan menjadikan dia sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Untuk kita, yang kemudian namanya adalah kita kenal sebagai Paulus, menjadi rasul yang besar untuk kita bangsa-bangsa lain, membawa berita yang baru, membawa kabar baik yang baru tentang Yesus Kristus, tentang kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, itulah berita kabar baik yang khusus dibawa oleh Rasul Paulus untuk kita bangsa-bangsa lain, yang Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya akan membacakan 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saudara-saudaraku, dikatakan di ayatnya yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang
kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Rasul Paulus itu menyampaikan firman kepada jemaat Korintus ini, dan ini merupakan suatu koreksi terhadap perilaku daripada orang-orang kudus di jemaat Korintus ini, supaya mereka tetap mengingat akan Injil kasih karunia Allah. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, kalau kepada bangsa Israel, kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari Alkitab dengan baik, ya, kepada bangsa Israel, Injil atau kabar baik yang disebut namanya adalah Injil Kerajaan Sorga. Ya, Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Lama, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, yang disampaikan oleh 12 rasul, 12 murid Kristus kepada bangsa Israel. Dan kepada kita bangsa-bangsa lain, Paulus memberi nama kabar baik, berita tentang Yesus, berita keselamatan tentang Yesus Kristus yang dinamai sebagai Injil Anugerah atau Injil Kasih Karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan terus, amin. Kenapa diingatkan? Karena memang bisa lupa, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau tidak fokus, ya, orang-orang percaya itu kepada pemberitaan Injil, ya, saudaraku, mereka bisa lupa tentang apa yang mereka percayai. Dan akhirnya, kalau mereka lupa tentang apa yang mereka percayai, maka mereka juga tidak akan terbimbing dalam perilaku mereka dalam kehidupan yang benar. Nah, itulah yang terjadi kepada jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Paulus harus mengingatkan kembali mereka tentang makna daripada Injil. Injil adalah kabar baik. Makna daripada kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu apa, Bapak Ibu Saudara, maknanya? Tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun semua orang menyebut tentang Yesus Kristus, keyakinan mereka tentang Yesus Kristus, tapi saudaraku, Tuhan mau, Allah menghendaki supaya kita mengerti dasar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini adalah ketika kita membawa berita, ketika kita mempercayai sebuah kabar baik. Ya, saudaraku, kabar baik tentang salib Yesus Kristus. Amin. Kabar baik tentang kematiannya, kabar baik tentang darahnya yang tercurah 2000 tahun yang lalu telah menyucikan kita dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita sekarang mempunyai dasar yang kuat untuk bisa taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa kita mempercayai Injil kabar baik tentang kasih karunia Allah, tentang salib Kristus, saudara-saudaraku, kita tidak mempunyai dasar yang kuat untuk berubah dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Itulah sebabnya di ayat 3, 1 Korintus pasal 15 ini dikatakan apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Amin. Sebab yang sangat penting. Banyak yang penting yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak sekali. Ya, tentang penciptaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentang sejarah-sejarah bangsa Israel. Ya, tentang kisah-kisah daripada nabi-nabi orang Israel. Ya,
saudaraku, tentang banyak hal mengenai hukum Taurat, ya. Banyak hal Bapak Ibu Saudaraku yang bisa kita pelajari yang sangat penting. Tapi dari semua pengetahuan yang tersedia di dalam Alkitab ini, firman Tuhan yang tersedia di dalam Alkitab kita ini, dari semuanya itu ada yang sangat penting, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan tertinggal yang penting karena hal yang paling penting. Ya, harus ditinggalkan yang penting karena mengejar hal yang paling penting. Amin. Jadi saudaraku, jangan kita mengejar hal-hal yang penting lalu kita melupakan hal yang sangat penting. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah kita mengejar yang sangat penting. Dan yang penting yang lain akan mengikut dengan sendirinya. Amin. Ya. Apa hal yang sangat penting itu dikatakan Rasul Paulus di sini? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah ya pengetahuan tentang Yesus itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak pengetahuan yang kita peroleh tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dipenuhi ya dengan informasi segala nubuatan, ya segala cerita kisah tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi dari semua pengetahuan informasi kabar baik itu saudaraku, ada satu hal yang paling penting harus diketahui oleh semua manusia, karena ini menyangkut nasib manusia. Apakah akan binasa di api neraka, di lautan api neraka kekal, ataukah akan hidup dan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga yang kekal. Jadi soal hidup mati Bapak Ibu Saudara, ya, menentukan nasib orang. Ya, apakah orang itu akan pasti masuk surga, atau orang yang mendengar berita yang kita sampaikan itu adalah mereka akan binasa di lautan api neraka, sangat tergantung dari pemberitaan yang mereka dengarkan dari pemberita-pemberita firman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan yang sangat penting adalah semua orang harus mempercayai tentang berita kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, karena Tuhan Allah saat ini menaruh kekuatan kuasanya di dalam berita tersebut. Amin. Jadi bukan di dalam berita penglihatan, berita bahasa roh, ya, berita apalagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, berita-berita yang nggak jelas, ya, meskipun itu disebut-sebut tentang Yesus Kristus, tapi saudara, kalau bukan berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang diutamakan, itu semuanya adalah kepalsuan. Bukan saya yang mengatakan itu Bapak Ibu Saudara, tapi Rasul Paulus yang mengatakan seperti itu oleh firman Allah, firman Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan itu kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Disitulah hikmat Allah yang tersembunyi dibukakan. Amin. Di dalam berita itulah, di dalam kabar tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristuslah keselamatan itu
ditaruh oleh Allah saat ini, apabila orang yang mendengarkannya, maka iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan berita tentang salib Yesus Kristus. Disitulah keselamatan itu ada pada diri setiap orang yang percaya. Amin. Meskipun Bapak Ibu Saudara mengetahui segala pengetahuan tentang Yesus Kristus, tapi kalau tidak mengetahui tentang berita yang paling penting ini dan tidak mempercayainya, tidak mempercayai bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia, saudaraku. Karena yang Tuhan Allah inginkan saat ini, yang Tuhan Allah kehendaki adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka pada saat kita terus mempelajari Alkitab kita ini, terkhusus memahami kitab Efesus, ini adalah kitab yang sangat dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Kitab Efesus inilah yang membawa kita untuk mengerti perbedaan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi akan berubah dan diubahkan di dalam akal budi dan dalam pikiran kita supaya selaras dengan pikiran-pikiran Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, maka dari awal kita mempelajari kitab Efesus ini akan selalu diberikan penegasan. Saudara-saudaraku, selalu diingatkan bahwa sekarang kita belajar memahami tentang panggilan. Yang pertama adalah memahami panggilan Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain. Amin. Itu sangat penting. Kalau seseorang atau satu kelompok tidak benar-benar memahami siapa Paulus dan bagaimana Tuhan Yesus telah memilih dia sebagai bejana, sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang khusus bagi kita bangsa-bangsa lain saat ini, kalau hal itu tidak dipahami dan tidak dikenal siapa itu Rasul Paulus menurut firman Tuhan, maka pemberitaan orang itu akan menjadi pemberitaan yang campur aduk. Campur aduk yang akan membingungkan banyak orang. Mengajak mempercayai Yesus, untuk memperoleh keselamatan harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak akan membawa keselamatan bagi orang yang mendengarnya. Betapapun bersorak-sorai orang-orang yang mendengarkan berita yang campur aduk, itu akan berakhir dengan sia-sia. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Injil Kristus itu adalah murni. Amin. Injil kasih karunia itu murni, saudaraku. Dan kemurniannya adalah terletak pada pernyataan firman Allah yang baru saja kita baca bahwa Yesus Kristus telah mati menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Lain daripada itu Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bagian dari rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita harus memahami dengan baik panggilan kerasulan daripada Paulus itu membawa suatu rahasia yang besar tentang kasih karunia Allah dan damai sejahteranya kepada kita, bangsa-bangsa lain saat ini. Di tengah-tengah kekacauan dunia saat ini, saudara dan saya terpelihara oleh kasih karunia Allah, oleh anugerahnya, oleh damai sejahteranya, sehingga saudara-saudara dan saya tetap bisa melayani Tuhan dan memberikan diri kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah.
Yang kedua, saudara-saudaraku, yang sangat penting ditegaskan di dalam kitab Efesus ini, yang akan kita pelajari secara detail, akan kita pahami secara rinci, secara lebih lengkap ke depan, Bapak Ibu Saudara, bahwa panggilan kita adalah panggilan gereja tubuh Kristus. Amin. Bukan panggilan kita sebagai gereja kerajaan. Panggilan sebagai gereja kerajaan itu kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan menerima dan melihat dan akan bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Raja di bumi ini. Saudara-saudaraku, sementara kepada kita sebagai gereja tubuh Kristus, kita mengenal, kita memahami, kita mengerti Tuhan kita Yesus Kristus saat ini adalah sebagai kepala yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, yang saat ini menyatakan kebenaran rahasianya kepada kita melalui pernyataan firman Injil kasih karunia tentang kematiannya, hal yang paling penting dari segalanya, tentang penguburannya dan juga kebangkitannya sebagai dasar iman kita untuk mengerti panggilan kita adalah panggilan untuk melayani Yesus Kristus sebagai kepala. Sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya yang terhubung dengan Allah, yang terhubung dengan Tuhan Yesus, melekat secara permanen untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan tadi lagu pujian di awal. Ya, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami? Apakah penganiayaan? Ya, apakah ketelanjangan? Apakah penderitaan? Apakah kesusahan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus Kristus? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita selalu dikasihi oleh Allah. Kita selalu diberkati oleh Allah. Dan kita semua, saudara-saudaraku, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan penyertaan Tuhan kepada kita tidak pernah berhenti, saudaraku. Dan Allah tidak pernah menjauhkan kita. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, panggilan yang sorgawi ini, panggilan sebagai gereja tubuh Kristus ini, saudara-saudara dan saya, ya, memahami tentang kasih Allah yang sempurna dan bagaimana kita, saudara-saudaraku, terus dibentuk dan didewasakan oleh firman kasih karunia-Nya. Kita terus dibentuk dan didisiplinkan, Bapak Ibu Saudara. Hati dan pikiran kita didisiplinkan oleh firman Allah. Kerinduan kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, itu semakin hari semakin bertambah besar. Amin. Semakin bertambah kuat, dan semakin bertambah terang, dan saudara semakin berhasrat untuk melayani Dia. Amin. Saudara semakin berhasrat dan semakin berkeinginan yang besar untuk memberitakan berita tentang salib Kristus Yesus sebagai berkat yang terbesar, di mana di dalamnya kita mengetahui bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya. Segala janji Tuhan yang ditujukan bagi kita itu pasti digenapi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan kita bersyukur sekali, saudara-saudaraku, jikalau kita semua berada di dalam persekutuan yang benar, persekutuan yang kudus. Amin. Persekutuan sebagai milik Kristus yang abadi, yang permanen. Saudaraku, persekutuan yang disanggupkan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Persekutuan orang-orang kudus yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat terang
di tangan Tuhan membawa berita sukacita, kabar baik kepada semua orang. Saudara-saudara kita dimanapun berada, kita ajak mereka untuk membuka telinga mereka, mendengarkan berita yang paling penting, supaya mereka jangan hanya sibuk dengan berita-berita atau kabar-kabar yang tidak membangun kehidupan mereka, tidak membangun iman mereka. Kita harus ajak itu mereka semua, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, kita harus mengabarkan ini, ya, menyampaikan berita kabar baik yang paling penting ini, yang paling utama, di mana segala berkat surgawi, ya, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ketiga dari Efesus pasalnya yang pertama. Saudaraku, saya akan membacakan untuk kita, ya, dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita firman Allah pada pagi hari ini menyapa kita, menyatakan bahwa kita mempunyai alasan memuji Allah Tuhan kita, memuji Yesus Kristus Juru Selamat kita, karena Dia telah mengaruniakan, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita menjadi pewaris sorga, menjadi pemilik kemuliaan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya itu telah dikaruniakan kepada kita, sementara kita masih menunggu kedatangan Yesus di awan-awan menjemput kita, orang-orang kudusnya. Kita harus menikmati segala berkat rohani yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus. Berkat yang terbesar, yang termulia, yang tidak diusahakan oleh manusia, bahkan oleh diri kita sendiri. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itulah maka Rasul Paulus mengatakan di Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terus memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti terus jalan-jalan Tuhan, jalan terang kebenaran yang menuntun hidup kita, memimpin hati dan pikiran kita, menguatkan kita, mempersatukan kita di dalam kebenarannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita kesatuan iman. Saudara-saudaraku, supaya kita bisa tetap hidup benar, taat kepadanya, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang baik di hadapan Allah, bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus yang telah membenarkan kita, yang telah menguduskan kita, yang telah mengangkat kita menjadi anggota tubuh Kristus, dan yang memeteraikan hidup kita kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami memulai lagi Tuhan Yesus, kerinduan kebersamaan kami untuk selalu terhubung dengan Engkau, ya Yesus Kristus sebagai kepala. Dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Kami ingin selalu terhubung dan yang selalu berelasi dengan Tuhan kami yang ajaib. Tuhan kami yang selalu memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami tidak menginginkan sedikit pun, kami tidak mengingat dan tidak mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tetapi kami akan terus terhubung oleh firman-Mu, kami diingatkan terus, kami dinasehati, dan kami diteguhkan oleh setiap hikmat-Mu, karena firman-Mu adalah hikmat surgawi. Berkat rohani yang besar yang kami peroleh saat ini, yang tidak kami temukan dari dunia ini, disediakan oleh Allah bagi kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus yang selalu membimbing keyakinan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu sekarang
sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa besok.